Semarang, Jawa Tengah. Aku sudah 3 bulan bekerja sebagai penjaga malam di sebuah gudang logistik dekat pelabuhan Semarang. Jam kerjaku dimulai pukul 8 malam hingga pagi buta. Meskipun capek dan kadang ngantuk setengah mati, aku bersyukur karena pekerjaan ini bisa sedikit menutup kebutuhan rumah tanggaku yang mulai berantakan sejak ayah sakit dan ibuku berhenti berdagang. Malam itu, seperti biasa, aku pulang selepas tugas. Langit masih gelap. Sekitar pukul 4:30 pagi, kabut tipis menyelimuti jalanan kota dan udara dingin menyusup ke jaket lusuhku. Jalanan sepi. Hanya sesekali kulihat tukang sayur atau pengantar roti melintas tergesa-gesa. Aku mengendarai motorku melewati rute yang biasa kupilih untuk pulang lebih cepat. Sebuah jalan kecil yang melintasi jembatan tua di pinggiran kota. Jembatan itu memang sudah lama ada, dari zaman Belanda. Kata warga sekitar, besinya mulai berkarat dan kayu pijakannya beberapa kali direparasi seadanya. Tapi karena jalur itu lebih cepat dan jarang macet, aku sudah terbiasa melewatinya. Meski kadang bulu kuduku berdiri sendiri saat motor melintasinya pelan-pelan. Tapi pagi itu berbeda. Saat motorku mulai mendekati jembatan, aku melihat sesosok perempuan berdiri di ujung jembatan, membelakangi jalan. Rambutnya panjang dan acak-acakan, bajunya putih kusam, seperti habis terendam air. Awalnya kupikir dia warga yang butuh bantuan. Mungkin motornya mogok atau tersesat. Aku melambatkan motorku, mencoba lebih memperhatikan. Perempuan itu berdiri diam, lalu tiba-tiba menoleh ke arahku. Wajahnya basah oleh air mata, dan matanya menatapku dengan pandangan yang sulit kujelaskan, seperti memohon atau menggutek. Dia mengangkat tangannya, seolah-olah meminta bantuan. Suaranya lirih, terdengar di antara suara angin dan renting-renting yang bergetar. Tolong, aku spontan menarik rem motor dan berhenti beberapa meter dari sosok itu. Ada apa, Mbak? Kenapa di sini pagi-pagi begini? Tanyaku sambil menurunkan standar motor. Tapi sebelum sempat aku mendekat, tubuhnya mulai melayang perlahan. Ya, melayang, tidak berjalan. Kakiku seketika lemas dari balik kain panjangnya. Aku sadar dia tidak memiliki kaki. Tubuhnya perlahan mengambang beberapa sentimeter di atas tanah dan terus mendekat ke arahku. Matanya masih menatapku dengan sedih, tapi senyumnya mulai menyimpang aneh, menyeramkan. Aku panik, tanganku bergetar saat mencoba menyalakan motor, tapi mesin motor hanya berdecit pelan. Mogok. Aku mencoba lagi, berkali-kali, tidak berhasil. Tubuhku kaku, antara ingin lari atau menutup mata saja. Dan saat itu, segalanya tiba-tiba menjadi gelap. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hanya ingat teriakan samar perempuan itu. Lalu motor terjatuh, dan aku ikut terbanting ke jalan. Aku terbangun dengan tubuh sakit semua. Punggungku nyeri, dan lututku berdarah. Kulihat sekelilingku sudah terang. Matahari sudah tinggi. Burung-burung bersahutan, dan suara kendaraan mulai ramai di kejauhan. Aku tergeletak di pinggir jalan, tak jauh dari ujung jembatan tua itu. Motorku juga ada di sana, tergeletak dengan kaca spion retak. Beberapa warga berdiri memperhatikanku. Ada yang membantuku duduk. Mas, kamu gak apa-apa? Kamu jatuh ya? Tadi pagi ada yang nemuin kamu pingsan di sini, kata seorang bapak setengah baya. Aku mengangguk lemah, mencoba mengingat semua yang terjadi, tapi hanya bayangan samar perempuan itu yang terus muncul di benakku. Bapak itu lalu berkata pelan, "Jembatan ini dulunya pernah ada kecelakaan tragis. Seorang perempuan jatuh dari jembatan waktu malam hari beberapa tahun lalu. Katanya dia sedang hamil dan suaminya kabur entah kemana. Warga sering lihat penampakan seperti yang Mas alami." Aku terdiam, badanku merinding. Semua bulu kuduk berdiri. Aku tak bisa berkata apa-apa.
Yang ku tahu, malam itu, aku benar-benar melihatnya. Dan rasa takut itu, Palem pergi. Sejak kejadian di jembatan itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak. Hampir setiap malam aku terbangun karena mimpi yang sama. Seorang perempuan tanpa kaki melayang mendekat, menangis sambil memanggil namaku. Aku tidak pernah tahu siapa dia. Aku bahkan tidak ingat pernah mengenalnya. Tapi wajahnya begitu nyata, seperti aku benar-benar pernah bertemu dengannya lebih dari sekali. Seminggu berlalu sejak insiden itu. Aku masih bolak-balik ke tempat kerja. Tapi sejak hari itu, aku selalu memilih jalan memutar. Jauh memang, tapi aku tidak berani lagi melintasi jembatan tua itu. Meski begitu, rasa penasaran mulai tumbuh dalam hatiku. Siapa perempuan itu sebenarnya? Dan kenapa dia muncul kepadaku? Siang itu, saat aku sedang beristirahat di warung kopi langganan, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Herman, salah satu warga tua yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar jembatan. Pak Herman, kataku pelan, dulu beneran ada kejadian. Orang meninggal di jembatan tua itu. Ya, Pak Herman menghentikan gerakannya mengaduk kopi, menatapku sebentar, lalu menandok. Ada nak, kejadiannya kira-kira 7 tahun lalu. Perempuan muda, hamil besar, namanya Sulastri. Warga sini panggil dia Lastri. Aku mendengarkan dengan saksama. Bahkan suara jangkrik yang biasanya mengganggu telinga tiba-tiba hilang dari pikiranku. Lastri waktu itu tinggal sama suaminya di kontrakan dekat jembatan. Suaminya orang luar kota, kerja serabutan, dan dikenal agak kasar. Kabarnya waktu Lastri hamil tua, suaminya sering pulang malam, mabuk, dan mukulin dia. Pak Herman menyesap kopinya, perlahan, lalu melanjutkan. Suatu malam, warga dengar suara ribut-ribut dari arah kontrakan mereka. Tapi gak ada yang berani campur tangan. Besok paginya, Lastri ditemukan meninggal di bawah jembatan. Polisi bilang dia jatuh sendiri. Tapi banyak warga percaya dia dibuang. Aku tercekat dan suaminya hilang sejak malam itu. Gak pernah kelihatan lagi. Ada yang bilang dia kabur ke Jakarta, ada juga yang bilang bunuh diri. Tapi mayatnya gak pernah ditemukan. Aku menarik napas panjang. Rasa penasaran berubah menjadi campuran antara iba dan kemarahan. Entah kenapa aku merasa terhubung. Sir Lastri muncul padaku bukan cuma untuk menakuti, tapi meminta sesuatu. Seperti ada pesan yang belum tersampaikan. Malam harinya, aku memberanikan diri kembali ke lokasi. Kali ini, aku tidak sendiri. Aku mengajak temanku, Budi, seorang pemuda yang sudah biasa ikut ronda dan suka hal-hal mistis. Kamu yakin mau ke sana malam-malam? Tanya Budi sambil menenteng senter besar. Aku gak bisa tidur sebelum tahu lebih. Jauh, aku merasa dia minta bantuan. Kami berdua berjalan kaki menuju jembatan tua itu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin seakan membawa bisikan samar yang tidak bisa kutangkap jelas. Sesekali suara burung malam dan jangkrik terdengar, tapi lebih sering keheningan yang mendominasi. Setibanya di jembatan, Budi menyorotkan senter ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan besi-besi tua dan tiang lampu yang sudah lama mati. Aku berdiri di titik tempat aku melihat Lastri terakhir kali. Tanpa sadar, tubuhku gemetar. Tiba-tiba senter Budi berkedip-kedip, lalu mati total. Kok mati? Baterainya baru diganti. Loh, serunya panik. Lalu kami mendengar suara tangisan pelan, lirih, seperti berasal dari dasar jembatan. Kami saling menatap. Sama-sama tahu kami mendengar hal yang sama. Aku memberanikan diri bersuara. Lastri, kalau kamu masih di sini, aku ingin bantu. Tapi, bantu aku juga mengerti kenapa kamu muncul kepadaku. Seketika, udara menjadi dingin, membeku. Hembusan angin membawa aroma anyir, seperti bau darah.
dan lumpur bercampur jadi satu. Dari ujung jembatan, samar-samar muncul kabut tipis, dan di dalamnya dia berdiri. Wajahnya seperti terakhir kulihat, rambut panjang basah, mata merah sembab, dan kaki yang tetap tidak ada. Tapi kali ini dia tidak melayang. Dia hanya berdiri diam, menatapku. Tangannya menunjuk ke arah bawah jembatan, lalu dia menghilang begitu saja, seperti ditiup angin. Aku dan Budi saling berpandangan, sama-sama ketakutan, tapi juga terdiam dalam rasa heran. Apa maksudnya? Tanya Budi dengan suara pelan. Aku berpikir keras. Tangannya menunjuk ke bawah jembatan. Aku rasa dia ingin kita mencari sesuatu di bawah sana. Entah keberanian dari mana yang muncul. Keesokan harinya kami kembali. Siang hari, dengan bantuan warga dan izin RT, kami menuruni sisi jembatan yang selama ini dipenuhi semak dan ilalang. Dan di sana, di balik akar pohon besar yang tumbuh miring, kami menemukan sesuatu. Sebuah gelang kecil berkarat dan potongan baju bayi yang setengah terkubur tanah. Tubuhku gemetar. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Mungkin ini awal dari kisah yang lebih dalam, kisah yang ingin Lastri sampaikan. Dan aku, entah kenapa, telah menjadi bagian dari perjalanan itu. Sejak menemukan gelang berkarat dan potongan baju bayi di bawah jembatan tua, pikiranku semakin kacau. Aku tahu benda-benda itu bukan sekadar sampah yang terbawa banjir atau tertimbun tanah karena waktu. Tidak, benda itu seolah menyimpan cerita. Dan Lastri seolah ingin aku membacanya. Setiap malam, mimpi itu kembali. Kali ini lebih jelas. Dalam mimpi, Lastri duduk di pinggir jembatan, memeluk perut buncitnya, menangis tanpa suara. Di kejauhan, ada bayangan laki-laki berjalan menjauh, meninggalkan dia sendirian. Aku berdiri di seberang jembatan, mencoba berlari ke arahnya, tapi kakiku seperti terbenam dalam lumpur. Lastri berteriak memanggil, lalu bayangan hitam itu mendekat dan mendorongnya jatuh. Aku terbangun sambil berkeringat dingin. Nafasku terengah dan dada terasa sesak. Aku tidak bisa diam saja. Aku butuh jawaban. Pagi itu, aku mendatangi rumah Bu Darmi, tetua kampung yang dikenal tahu banyak hal, termasuk kayat dan aneh di sekitar jembatan. Permisi, Bu, sapaku sopan saat sampai di depan rumahnya. Bu Darmi menyambutku dengan senyum ramah, tapi wajahnya berubah serius ketika aku menyebut nama Lastri. Masih ada yang nyebut-nyebut dia? Tanyanya dengan suara pelan, nyaris seperti berbisik. Saya mengangguk. Saya merasa Lastri minta tolong, dan saya nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Bu Darmi memandangku dalam-dalam, lalu mempersilakanku masuk. Di dalam rumah yang penuh dengan aroma rempah dan kayu lawas itu, ia mulai bercerita. Lastri anak baik. Dia dulunya kerja di warung makan. Gak neko-neko. Tapi sejak nikah sama laki-laki itu, hidupnya jadi berantakan. Banyak warga yang dengar dia disiksa, tapi Lastri selalu bilang, "Gak apa-apa, Bu, dia cuma lagi capek." Katanya, suaminya bawa masalah dari masa lalu. Pernah ikut kelompok orang jahat waktu di luar kota. Saya mendengarkan dengan seksama. Dada saya makin sesak. Lalu malam itu, Bu Darmi melanjutkan. Suaranya mengecil. Lastri katanya mau kabur. Dia sudah gak tahan, tapi belum sempat pergi, dia malah ditemukan meninggal. Polisi bilang dia jatuh sendiri, tapi saya gak percaya. Saya tahu mata perempuan yang sudah putus asa, dan Lastri masih punya harapan. Dia bahkan sempat titip surat buat ibunya, tapi surat itu hilang. Surat apa? Ada yang tahu siapa yang terakhir lihat Lastri malam itu, Bu? Bu Darmi diam sebentar lalu menjawab, ada. Namanya Pak Dul, pemilik bengkel tua dekat jembatan. Dia sempat lihat ada keributan malam itu, tapi setelah Lastri meninggal,
Dia tutup bengkel dan jarang bicara ke siapapun. Trauma, katanya. Setelah pamit dari rumah Bu Darmi, aku langsung menuju bengkel yang dimaksud. Bengkel itu berdiri miring. Sebagian sengnya sudah lepas tertiup angin dan catnya pudar dimakan waktu. Tapi aku lihat ada asap tipis dari cerobong kecil, tanda ada orang di dalam. "Pak Dul," panggilku. Pintu geser terbuka perlahan. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit gelap muncul. Matanya terlihat lelah, tapi tajam. "Ada perlu apa?" tanyanya langsung. Aku menjelaskan siapa aku dan kenapa aku datang. Saat aku menyebut nama Lastri, wajahnya langsung berubah tegang. Dia mematung sesaat, lalu menghela napas berat. "Aku gak pernah cerita ini ke siapa-siapa," katanya pelan. "Tapi mungkin sudah waktunya." Ia mengajakku duduk di dalam bengkel, dan perlahan-lahan ia membuka kisah yang terkubur selama 7 tahun. Malam itu, aku lagi beresin motor pelanggan. Tiba-tiba aku dengar suara teriakan dari arah jembatan. Bukan teriakan minta tolong, tapi lebih kayak teriakan marah. Aku mengintip dari balik bengkel. Aku lihat suaminya Lastri dorong-dorong dia. Lastri udah nangis sambil pegangan ke perutnya. Aku sempat mau nyamperin tapi aku ragu. Takut ikut celaka. "Apa Bapak lihat dia jatuh?" Pak Dul menggeleng pelan. "Enggak." Aku mundur masuk bengkel lagi. Tapi tak lama, ku dengar suara benda jatuh ke air. Waktu aku keluar lagi, suaminya udah gak ada. Lastri juga gak kelihatan. Baru ada kabar dia ditemukan di bawah jembatan. Aku mengepalkan tangan. Semua mulai masuk akal. Lastri dibunuh, tapi tak ada bukti. Tak ada saksi yang berani. Dan mungkin surat yang dia tulis malam itu bisa mengungkap semuanya. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi saat sampai rumah, sesuatu mengejutkanku. Di bawah pintu ada sebuah amplop tua yang seperti baru saja diselipkan seseorang. Warnanya coklat pudar, sedikit sobek di sudutnya. Di bagian depan tertulis, "Untuk ibu, jangan biarkan dia lolos." Aku percaya akan ada yang menemukan ini suatu hari. Lastri, tanganku gemetar saat membuka isi amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas yang mulai lapuk. Isinya adalah surat Lastri tentang penderitaannya, tentang keinginannya kabur, tentang siapa yang menyakitinya. Semua ditulis jelas. Dan di akhir surat, satu kalimat menghantam jantungku. "Kalau aku tak selamat, tolong sampaikan ini. Siapapun yang menemukan surat ini, tolong jangan biarkan kematianku sia-sia." Aku menatap kertas itu lama. Mulutku kering. Aku tidak bisa mundur. Lastri tidak hanya mencari keadilan. Ia butuh seseorang untuk menyuarakannya. Dan sekarang, aku tahu, akulah orang itu. Hari-hari setelah aku menemukan surat Lastri, hidupku berubah. Aku tidak bisa lagi menjalani hari seperti biasa. Wajah Lastri selalu hadir dalam benakku, bukan dalam bentuk hantu menyeramkan, tapi sebagai perempuan muda yang terluka, menjerit dalam diam, memohon agar dunia mendengar kisahnya yang terkubur. Aku duduk lama di kamar, memandangi surat itu berulang kali. Kata-katanya tidak hanya seperti curahan hati, tapi juga bukti kuat bahwa ia tidak mati karena kecelakaan. Ia dibunuh, dan aku tahu siapa pelakunya. Suaminya sendiri. Namun, satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar, kemana perginya laki-laki itu? Bagaimana bisa selama 7 tahun dia menghilang tanpa jejak? Aku kembali menemui Budi, sahabatku yang sejak awal sudah terlibat. "Bud, aku butuh bantuanmu lagi," kataku serius. Budi mengangguk. "Kita cari sampai ketemu." Aku juga udah gak tenang sejak lihat Lastri waktu itu. Kami mulai dari hal paling sederhana, mendatangi rumah kontrakan tua, tempat Lastri dan suaminya dulu tinggal. Rumah itu kini kosong, catnya mengelupas,
dan pintunya terkunci dengan rantai berkarat. Kami bertanya kepada tetangga sekitar, dan dari seorang ibu tua, kami dapat informasi penting. Suaminya Lastri itu orangnya kasar, namanya Darto, kalau nggak salah. Asalnya dari daerah Kendal. Waktu Lastri meninggal, dia langsung kabur. Ada yang bilang malam itu dia sempat numpang truk ke arah barat. Kami catat semua informasi itu, lalu memutuskan untuk melacaknya ke Kendal. Meskipun tidak tahu pasti di mana, setidaknya kami punya arah. Dengan uang seadanya, kami berangkat naik motor, menyusuri jalan dari Semarang ke Kendal, menyambangi desa-desa kecil, sambil bertanya pada warga tentang seseorang bernama Darto. Butuh waktu 2 hari, hingga akhirnya kami menemukan titik terang. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, kami bertemu seorang pria tua yang mengenal nama itu. Darto? Tanyanya, mengernyit. Dulu dia tinggal di kampung ujung, dekat hutan karet, tapi udah lama gak kelihatan. Rumahnya juga sekarang kosong. Kami menuju lokasi yang dimaksud. Benar saja, di sana ada sebuah rumah kayu tua yang nyaris ambruk, dikelilingi pohon-pohon tinggi. Kami tidak bisa masuk karena gerbangnya digembok, tapi dari sela-sela pagar kami melihat sepatu usang dan karung-karung bekas tergantung di tiang. Aku rasa dia pernah tinggal di sini, gumamku. Kami bertanya pada warga sekitar. Seorang bapak penjual bensin eceran memberikan informasi mengejutkan. Darto sempat kerja jadi buruh panen karet, tapi tiba-tiba dia menghilang. Waktu itu ada gosip dia sakit jiwa, suka ngomong sendiri di kebun, lalu hilang, gak tahu kemana. Polisi pernah nyari dia, tanyaku. Bapak itu menggeleng. Gak ada laporan resmi, soalnya dia gak punya KTP waktu pindah ke sini. Hidupnya ya numpang tidur, kerja kasar, lalu pergi begitu saja. Kami kembali ke Semarang dengan hati penuh tanya. Kami sudah mendekati jejaknya, tapi belum cukup. Hingga suatu malam, saat aku sedang mengecek kembali surat Lastri, aku baru sadar ada lembar kecil yang terlipat di dalam amplop, menempel di belakang kertas utama. Kertas itu berisi angka-angka dan tulisan tangan kecil yang sulit dibaca. Namun di pojoknya tertulis, Pak Amin, toko onderdil, Pasar Johar. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, aku dan Budi pergi ke Pasar Johar. Kami menyusuri deretan toko onderdil, hingga akhirnya menemukan toko bernama Amin Motor. Seorang pria paruh baya menyambut kami ramah. Ketika aku menyebut nama Darto dan menunjukkan kertas itu, wajahnya langsung berubah. Kalian siapa? Aku menjelaskan semuanya. Tentang Lastri, tentang jembatan, tentang surat itu. Pak Amin termenung lama, lalu duduk dan berkata, Darto pernah kerja bantu-bantu di sini, tapi dia bukan cuma montir. Dia juga lari dari masalah. Dia pernah cerita soal istrinya. Katanya perempuan itu menghantui dia. Saya kira cuma halusinasi orang stres, tapi kadang malam-malam dia teriak minta maaf, terus nangis sendirian. Di pojokan, aku dan Budi saling berpandangan. Jelas rasa bersalah menghantui Darto selama ini. Apa Bapak tahu kemana dia pergi setelah dari sini? Terakhir, dia bilang mau ke tempat yang bisa menebus dosa. Saya nggak ngerti maksudnya, tapi katanya ada pesantren tua di kaki Gunung Ungaran. Mungkin dia ke sana. Kali ini, semua mulai mengarah ke satu tempat. Kami segera bersiap. Kali ini bukan hanya untuk mencari jejak, tapi untuk mencari kebenaran. Jika benar Darto bersembunyi di pesantren tua itu, aku ingin mendengar sendiri dari mulutnya. Kenapa ia membunuh Lastri? Dan apakah dia akan bertanggung jawab? Malam sebelum keberangkatan, aku berdiri di jembatan tua itu. Angin malam lembut menyentuh wajahku. Tidak ada penampakan, tidak ada suara. Tapi entah kenapa,
Aku merasa Lastri sedang tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia tidak lagi menangis. Karena mungkin keadilan itu akhirnya mulai berjalan. Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Langit tampak mendung. Ketika aku dan Budi mengendarai motor menuju kaki Gunung Ungaran, jalanan berliku, dihiasi pepohonan rindang dan kabut tipis yang membuat suasana semakin sunyi. Kami tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Di kepala kami hanya ada satu tujuan, mencari Darto, lelaki yang telah menghancurkan hidup Lastri. Menurut informasi dari Pak Amin, pesantren tua itu terletak di daerah terpencil, tersembunyi di antara perbukitan. Butuh waktu lebih dari 2 jam dari kota untuk sampai ke sana. Tak banyak penduduk di sekitar. Rumah-rumah berjauhan dan toko-toko hanya berupa warung kecil. Kami akhirnya tiba di depan sebuah gapura sederhana bertuliskan Pondok Pesantren Al-Matadin. Bangunannya tua. Sebagian temboknya ditumbuhi lumut, tapi halaman dalam terlihat bersih dan rapi. Beberapa santri tampak menyapu dan menyiram tanaman. Suasana terasa damai, tapi aku tidak bisa mengabaikan degup jantungku yang semakin cepat. Kami disambut oleh seorang ustaz tua, berjubah putih dan berkacamata tebal. Wajahnya ramah, tapi penuh wibawa. "Silakan, ada perlu apa?" tanyanya. Aku memperkenalkan diri dengan sopan, lalu langsung ke inti. Kami mencari seseorang bernama Darto. Katanya dulu pernah tinggal di sini. Sejenak wajah sang ustaz berubah serius. "Benar," katanya pelan. "Darto pernah mengabdi di sini. Datang sekitar 3 tahun lalu. Katanya ingin bertaubat. Kami terima dia dengan tangan terbuka, karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua." Aku menelan ludah. "Apa dia masih di sini?" Ustadz itu mengangguk perlahan. "Dia sedang sakit. Sudah beberapa bulan ini tak bisa banyak bergerak. Tapi kalau kalian ingin bertemu, saya akan antar." Kami diantar ke sebuah bangunan kecil di samping asrama santri. Bangunannya seperti rumah sederhana dengan dinding kayu dan jendela kecil. Ustadz mengetuk pintu pelan, lalu membukanya. Di dalam ruangan sempit itu, seorang pria terbaring di atas ranjang kayu dengan kasur tipis. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan rambutnya mulai memutih. Tapi aku mengenalinya dari cerita yang kudengar. Inilah Darto. Matanya perlahan membuka dan menatap kami. "Apa kalian dari keluarganya Lastri?" Suaranya parau, seperti tak pernah digunakan lama. Aku melangkah mendekat. "Bukan, tapi aku tahu apa yang kamu lakukan padanya. Aku tahu kau yang mendorong Lastri dari jembatan malam itu." Wajah Darto gemetar, matanya basah. Aku berdosa. Aku tahu aku tak layak dimaafkan. Setiap malam dia datang dalam mimpi. Dia memanggilku, memandangku dengan mata penuh luka. Aku tidak pernah bisa tidur tenang. "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" tanyaku tegas. Darto menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Suaranya bergetar. "Malam itu kami bertengkar hebat. Lastri ingin pergi, kabur dariku. Dia bilang sudah tidak tahan. Aku marah, bukan karena dia mau pergi, tapi karena aku tahu aku tak akan bisa hidup tanpanya. Aku tumbuh dalam kekerasan, dan aku mengulanginya pada dia. Tapi malam itu, saat dia berdiri di pinggir jembatan, aku hanya ingin menahannya, tapi tanganku mendorong terlalu keras. Dia jatuh. Dia mulai menangis. Aku melihatnya menggigil seperti anak kecil yang ketakutan. Aku langsung lari. Aku tidak tahu harus apa. Aku pikir kalau aku kabur, aku bisa lari dari semua ini. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak pernah benar-benar lepas dari Lastri. Setiap hari aku dihantui sampai aku kesini, berharap bisa menebusnya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Suasana hening. Hanya suara burung dari kejauhan dan napas Darto yang terputus-putus. Budi berdiri di belakangku, diam. Aku sendiri tak tahu harus marah atau kasihan. Darto memang bersalah,
Tapi aku juga melihat seorang manusia yang hancur oleh perbuatannya sendiri. Kau tahu, kataku perlahan. Lastri menulis surat. Ia bilang dia masih punya harapan. Ia ingin hidup. Ia ingin anaknya lahir dengan selamat. Darto menatapku dengan mata kosong. Dia hamil. Darto, bayimu juga ikut mati malam itu. Wajahnya membeku, tubuhnya kaku. Air mata menetes tanpa suara. Untuk beberapa menit, ia hanya diam, lalu berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Aku pantas masuk neraka. Aku menghela napas. Tapi kau juga pantas bertanggung jawab dan kau akan melakukannya. Bagaimana? Aku mengeluarkan surat Lastri dari tas dan menunjukkannya. Dengan surat ini, aku akan buka kembali kasus itu. Mungkin kau tidak bisa dihukum berat karena sudah lewat 7 tahun. Tapi kau akan dikenang sebagai pelaku, bukan sebagai lelaki yang lari dari dosa. Darto mengangguk lemah. Lakukanlah. Aku siap. Sebelum kami pergi, Ustadz memberi kami satu kalimat yang membekas. Tidak semua orang bisa menebus masa lalu. Tapi jika kalian bisa membuat kebenaran kembali hidup, maka itu juga bagian dari pengampunan. Seminggu kemudian, aku menyerahkan surat itu ke pihak berwajib. Bersama kesaksian dari Pak Dul dan warga yang mengenal Darto, kasus kematian Lastri dibuka kembali. Tidak untuk menghukum berat Darto yang kini sekarat, tapi untuk membersihkan nama Lastri, agar dunia tahu ia tidak mati karena jatuh sendiri. Ia dibunuh. Dan malam itu, ketika aku kembali berdiri di jembatan lama yang dulu penuh teriakan dan tangis, aku melihatnya. Lastri berdiri diam di tengah jembatan, tidak lagi menangis, tidak lagi melayang tanpa kaki. Ia lalu perlahan-lahan menghilang dalam cahaya. Untuk pertama kalinya, aku tahu dia telah tenang. Beberapa bulan kemudian, sudah 3 bulan berlalu sejak aku dan Budi menemukan Darto di pesantren kaki Gunung Ungaran. Surat Lastri telah menjadi bukti kunci yang akhirnya membuka kembali kasus kematiannya. Meskipun proses hukum terbatas karena waktu yang telah lama berlalu dan kondisi Darto yang hampir sekarat, kebenaran akhirnya tercatat secara resmi. Lastri bukan korban kecelakaan, tapi korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Namun rupanya cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, sapaku. Sebuah suara perempuan di ujung sana terdengar pelan tapi jelas. Mas, saya Ratih. Saya adik kandungnya Lastri. Aku terdiam. Selama ini tak pernah sekalipun aku mendengar bahwa Lastri punya keluarga dekat. Ia seolah muncul dan menghilang begitu saja dari kehidupan. Saya tahu soal surat itu. Lanjut Ratih. Saya juga tahu apa yang Mas dan teman Mas lakukan. Terima kasih karena sudah membela kakak saya. Aku mencoba menjawab, meski masih bingung. Maaf, kenapa baru sekarang menghubungi? Ratih menghela napas. Waktu itu kami sekeluarga di luar Jawa. Kakak saya memang kabur dari rumah karena tak direstui nikah dengan Darto. Setelah kabar kematiannya muncul, kami patah hati tapi komi juga. Tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada bukti, tak ada mayat. Polisi menutup kasus cepat-cepat. Aku bisa merasakan luka yang dalam di balik suara Ratih. Luka yang dipendam bertahun-tahun. Ada satu hal lagi yang harus Mas tahu. Lanjutnya, aku mendengarkan dengan saksama. Lastri sebelum pergi pernah menitipkan satu kotak ke saya. Katanya kalau suatu hari dia tidak pulang, kotak itu harus dibuka. Tapi saya baru berani membukanya minggu lalu. Setelah tahu soal surat dari kalian, aku terdiam. Apa isinya? Rekaman. Ya, sebuah kaset kecil. Dia merekam suara pertengkarannya dengan Darto, termasuk ancaman
dan kekerasan yang selama ini dialami. Jantungku berdebar cepat. Ini adalah bukti yang jauh lebih kuat. Lebih dari sekadar tulisan tangan, ini suara Osli. Lastri, bukti nyata dari malam-malam penuh teror yang dia alami. Saya ingin Mas yang bawa ini ke media, ucap Ratih dengan suara mantap. Saya nggak tahu harus kemana, tapi saya tahu Mas tahu cara menyuarakan kebenaran ini. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Ratih di sebuah warung kopi dekat stasiun Tawang. Ia datang dengan mengenakan kerudung abu-abu. Wajahnya teduh tapi tegas. Di tangannya sebuah kotak kayu kecil. Aku belum dengarkan rekamannya, katanya sambil menyerahkannya padaku. Aku terlalu takut. Aku menerimanya dengan hati-hati, seperti menerima bagian dari jiwa Lastri yang tersisa di dunia ini. Malam itu, aku dan Budi duduk berdua di kamar, menyalakan tape player tua yang kupinjam dari tetangga. Suara itu pelan di awal. Mas, tolong jangan kasar. Aku lagi hamil. Biarin, kamu pikir anak itu bakal nyelamatin kamu dari aku? Suara pecahan barang. Isakan. Suara Lastri menangis. Aku akan pergi. Aku sudah catat semua ini. Kalau aku mati, orang-orang akan tahu. Coba aja kalau kamu berani. Kamu pikir ada yang peduli? Kami terdiam. Rekaman itu terlalu nyata. Ini bukan sekadar suara. Ini adalah potret penderitaan yang selama ini tersembunyi di balik wajah perempuan yang menangis di jembatan tua. Dengan persetujuan Ratih, aku membawa rekaman itu ke sebuah stasiun radio lokal dan komunitas. Media independent. Mereka ragu. Kisah ini terdengar seperti urban legend yang biasa dikarang-karang. Tapi saat mereka mendengar suara Lastri sendiri, semua berubah. Rekaman itu akhirnya diputar dalam acara Malam Suara Terakhir, sebuah program radio malam yang mengangkat kisah nyata dan tragedi yang terlupakan. Responsnya luar biasa. Ratusan pesan masuk dari pendengar. Banyak yang menangis, banyak juga yang merasa bersalah karena sempat mengira hantu jembatan itu hanya cerita horor biasa. Lastri akhirnya mendapat suara, bukan lagi sebagai arwah penasaran, tapi sebagai korban kekerasan rumah tangga yang nyata, yang kisahnya disuarakan agar tidak ada lagi perempuan yang bernasib sama. Minggu berikutnya, aku kembali ke jembatan lama. Kali ini, aku membawa Ratih bersamaku. Kami berdiri berdua di tengah jembatan, memandangi aliran sungai di bawah yang kini tenang, tak lagi menakutkan. Mas tahu, kataku, dulu saya pikir Lastri cuma hantu penasaran. Tapi sekarang saya sadar, dia hanya ingin ada yang mendengar. Ratih mengangguk pelan, dan sekarang dia sudah didengar. Malam itu, langit cerah. Bintang terlihat terang, angin hanya berembus pelan. Tidak ada suara tangis, tidak ada penampakan. Dan untuk pertama kalinya, jembatan itu terasa damai. Kisah Lastri telah usai, tapi suaranya akan tetap hidup. Untuk parempiun yang terluka. Untuk suara-suara yang sempat dibungkam. Untuk mereka yang memilih diam, tapi tak ingin dilupakan. Sejak rekaman suara Lastri disiarkan lewat radio dan media sosial, jembatan tua itu tidak pernah sepi. Ada yang datang untuk berdoa, ada yang ingin sekadar tahu, dan ada pula yang datang karena penasaran, berharap melihat penampakan wanita tanpa kaki yang selama ini menghantui. Namun, dari semua yang datang, tak satu pun dari mereka yang benar-benar mengerti apa yang telah terjadi di tempat itu. Bagi banyak orang, ini hanya cerita seram. Bagi kami, aku, Budi, dan Ratih, ini adalah makam tak bertanda dari seorang perempuan yang sempat hidup, terluka, dan dilupakan dunia. Tapi malam itu, aku merasa semua akan berakhir. Sore menjelang malam, aku duduk di warung kecil tak jauh dari jembatan, menatap secangkir kopi yang mulai dingin.
Langit mendung, hujan rintik-rintik turun, membuat suasana seperti menahan sesuatu yang akan meledak. Budi datang, seperti biasa, membawa rokok dan senyum tipis. "Gimana?" tanyanya. Aku mengangguk. "Malam ini kita selesaikan semua." Kami bertiga, aku, Budi, dan Ratih, sepakat untuk kembali ke jembatan malam ini. Bukan untuk mencari hantu, bukan untuk menantang ketakutan, tapi untuk mengirimkan Lastri pulang. Ratih membawa sesuatu yang ia simpan lama, sepotong selendang hijau milik Lastri. Ini yang selalu dia pakai kalau sedang bingung atau sedih. Katanya lirih. Katanya kain ini yang bikin dia merasa kuat. Tapi malam itu dia tidak sempat membawanya. Kami berdiri di tengah jembatan. Kabut mulai turun dari bukit. Angin bertiup pelan. Jembatan itu seperti hidup, seperti bernapas bersama luka dan kenangan. Lalu, seperti malam-malam sebelumnya, angin mengalir dingin. Aku bisa merasakan sesuatu berubah di sekitarku, seperti udara yang menebal. Dan tiba-tiba, dia muncul, Lastri. Tapi bukan seperti dulu, bukan sosok menyeramkan, tanpa kaki yang menangis dan melayang. Malam ini, dia datang seperti perempuan biasa, mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya tergerai, wajahnya teduh, tapi matanya masih menyimpan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Ratih bergetar, tapi ia melangkah maju. "Kak," bisiknya. Lastri menatap Ratih. Matanya lembut, hangat, lalu ia tersenyum. Perlahan, air mata mengalir di pipinya. Bukan karena marah, bukan karena dendam, tapi karena ia akhirnya tidak sendiri lagi. Aku melangkah pelan. "Kami sudah melakukan semuanya, Lastri. Dunia sudah tahu. Kamu bukan lagi sekadar cerita hantu. Kamu perempuan yang berani, yang bertahan sampai akhir." Lastri menunduk, seolah mengucapkan terima kasih dalam diam. Ratih mendekat dan mengangkat selendang hijau itu, lalu menyampirkannya ke pundak kakaknya. "Sekarang, pulanglah, Kak. Ibu sudah maafkan. Ayah sudah menangis sejak dengar ceritamu. Kami semua sudah rindu." Dan saat itu, cahaya kecil muncul di sekeliling tubuh Lastri. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi lembut, hangat, seperti cahaya fajar yang pertama kali menyentuh bumi. Setelah malam panjang, tubuh Lastri perlahan menjadi transparan. Selendang hijau melayang pelan, lalu jatuh ke tangan Ratih. Ia telah pergi untuk terakhir kalinya. Setelah malam itu, jembatan tua itu benar-benar berubah. Tidak ada lagi cerita tentang tangisan tengah malam. Tidak ada lagi motor mogok mendadak. Tidak ada lagi penampakan wanita melayang tanpa kaki. Yang ada hanya angin, air sungai, dan suara kodok dari kejauhan. Pemerintah setempat bahkan memasang plakat kecil di sisi jembatan. Di sini pernah hidup dan gugur seorang perempuan bernama Lastri. Ia bukan hantu. Ia adalah jiwa yang terluka oleh kekerasan. Mari kita jaga suara mereka yang tidak sempat bicara. Untuk Lastri dan semua perempuan yang pernah dibungkam aku. Budi dan Ratih berdiri membaca plakat itu di pagi hari yang cerah. Tidak ada lagi beban di dada. Tidak ada lagi tangisan di malam. "Dia sudah benar-benar pergi ya?" tanya Ratih. Aku mengangguk. Tapi kisahnya tetap tinggal di sini. Budi menyalakan rokoknya dan menatap ke sungai. Mungkin bukan hanya kisah Lastri yang kita selesaikan. Mungkin kita juga mengembalikan suara untuk banyak perempuan lain yang belum sempat bicara. Ratih tersenyum. "Dan kita akan terus bercerita, bukan?" Aku menjawab pelan. "Iya. Kita akan terus bercerita, karena kebenaran tidak selalu bisa menyelamatkan orang yang sudah pergi, tapi ia bisa menyelamatkan yang masih hidup. Dan itu cukup."